Diawali di kota Silverton, Oklahoma, siswa sekolah menengah setempat sedang mempersiapkan kelulusan. Wakil Kepala Sekolah Menengah, Gary Fowler, telah meminta kedua putranya Trey dan Donnie merekam pesan dari senior 1 dan 2 untuk kapsul waktu yang akan dibuka dalam 25 tahun ke depan. Di tempat lain, Pete, seorang pemburu badai veteran, telah mencoba untuk mencegat dan memfilmkan tornado menggunakan Tornado Intercept Vehicle yang dijuluki Titus, tetapi gagal sepanjang tahun. Setelah mengetahui jalur utama badai yang sedang berkembang, para pemburu memutuskan untuk menuju Silverton dengan harapan dapat merekam tornado. Setelah tiba di Silverton, tim menemukan bahwa sela yang mereka kejar telah menghilang. Tetapi sela Silverton tiba-tiba menguat mengakibatkan terjadinya badai es serta tornado. Saat tim sedang merekam, saluran berubah arah dan menuju sekolah. Di sekolah, cuaca tiba-tiba memburuk, lalu para siswa digiring masuk ke gedung sekolah. Setelah tornado berlalu, para siswa yang terguncang muncul dari gedung yang rusak untuk melihat keadaan. Sementara itu, Gary berangkat untuk menyelamatkan putra sulungnya Donnie yang sedang berada di pabrik kertas untuk membantu temannya yang bernama Caitlin mengerjakan sebuah proyek. Keduanya kemudian terjebak ketika tornado merobohkan bangunan tersebut. Saat tim pengejar badai Pete berhenti di bagian kecil kota, tornado terbentuk kembali ketika Gary serta Trey tiba dan menghancurkan beberapa bangunan. Sebelum tornado mereda, Gary harus menyelamatkan ahli meteorologi Pete, yaitu Allison Stone. Kemudian tim Pete setuju untuk membantu Gary ke pabrik kertas. Saat sedang dalam perjalanan, tornado tersebut terbelah kemudian membentuk tornado lain dan mengepung tim Pete. Tornado itu menghancurkan lingkungan perumahan dan banyak mobil. Sebuah ledakan mengubah salah satu tornado menjadi tornado yang coba direkam oleh juru kamera Jacob, namun dia terjebak dalam badai dan terbunuh. Hal ini menyebabkan gesekan dalam tim, karena perhatian Pete tampaknya lebih pada pengumpulan data daripada memastikan keselamatan timnya. Setelah memulihkan kendaraan mereka, Allison pergi bersama Gary untuk melanjutkan perjalanan mereka ke pabrik kertas. Di pabrik kertas, sebuah pipa air tiba-tiba pecah dan mulai membanjiri lubang di mana Donnie dan Caitlin terjebak. Terluka dan berisiko tenggelam, duanya merekam pesan untuk meminta bantuan kepada ayah Donnie, namun sinyal ponsel tersebut putus. Air semakin tinggi membanjiri mereka dan mereka bersiap untuk hal yang terburuk. Di saat menit-menit terakhir Donnie dan Caitlin, akhirnya Gary dan Allison datang serta berhasil membebaskan mereka. Di atas langit Silverton, pertemuan dua tornado besar menghasilkan tornado EF5 kolosal yang mengancam akan meratakan kota. Warga kota telah berlindung di sekolah, tapi tim Pete mengatakan bahwa
Tempat penampungan badai sekolah tidak akan memadai. Tidak dapat memberitahu staf sekolah dengan perangkat seluler. Tim Pete bergegas ke sekolah. Gary meminta mereka semuanya keluar dan bergegas menaiki bus untuk mencari tempat perlindungan. Saat dalam perjalanan, salah satu tiang listrik roboh dan mengakibatkan sebagian rombongan bus terjebak. Mereka mencoba mencari jalan lain, namun jalan tersebut tidak dapat dilalui. Akhirnya mereka memutuskan untuk berlindung di dalam lubang saluran pembuangan. Pemburu badai dan pengungsi sekolah berlindung di saluran pembuangan di lokasi konstruksi. Tetapi puing-puing dari tornado merusak salah satu pagar besi. Dalam upaya untuk menyelamatkan nyawa mereka, Pete menyerahkan hard drive penelitiannya kepada Gary lalu mengorbankan dirinya dengan meninggalkan tempat perlindungan untuk memindahkan Titus ke lubang pembuangan. Allison hampir saja terhisap oleh tornado, tetapi Pete datang tepat pada waktunya. Pete berhasil menahan pagar besi tersebut menggunakan Titus dan mencoba untuk menancapkan jangkar. Tornado bergerak semakin dekat ke arah mereka. Jangkar Titus pun tidak dapat menahannya. Gary mengaikat Titus ke sebuah bus yang terjebak di dalam lubang. Tiba-tiba topan berhenti lalu Pete mencoba untuk mengamati keadaan sekitar. Dan ternyata mereka tepat berada di pusatnya tornado. Tak lama kemudian tornado itu datang kembali dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Peralatan Titus pun terbukti tidak mampu menambatkan kendaraannya ke tanah. Lalu tornado itu mengangkat kendaraan tersebut dari menara kamera di atas Titus. Pete mengamati corong tornado saat kendaraan terangkat di atas awan, sebelum kemudian jatuh ke tanah membunuhnya dan menghancurkan Titus. Tak lama kemudian tornado EF5 menghilang. Setelah bencana tornado berlalu, penduduk kota mulai membersihkan puing-puing dan membangun kembali. Ketika putra Gary menyelesaikan film kapsul waktu mereka, banyak dari mereka yang mewawancarai mengungkapkan penghargaan yang baru saja ditemukan atas kehidupan mereka. Allison memuji pengorbanan dan dedikasi Pete terhadap sains. Rekaman terakhir menunjukkan dua pemberani lokal, Dong dan Travis, yang tersedot oleh tornado namun berhasil selamat dari badai. Film pun berakhir.